Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ismi dari Departemen Sistem Komputer semester 5. Di sini saya akan menjelaskan konsep middleware pada sistem terdistribusi. Bagian A, definisi middleware sebagai sebuah aplikasi yang secara logik yang terletak di antara lapisan aplikasi. Middleware didefinisikan seperti software yang menghubungkan komponen perangkat lunak atau aplikasi yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan agar beberapa proses dapat berjalan untuk satu atau beberapa mesin komputer untuk saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. DCOM atau Distribute Component Object Model adalah protokol yang berfungsi untuk mengaktifkan komponen pada perangkat lunak atau software agar dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan. Tujuan DCOM untuk komponen yang telah dibuat dapat diregister di suatu komputer dan diakses oleh banyak komputer lain. DCOM sendiri bukan merupakan teknologi baru, karena teknologi ini banyak dipakai dalam sistem distribusi pada sistem jaringan TCP atau IP. Protokol yang digunakan oleh DCOM dapat meliputi yaitu protokol TCP atau IP, protokol UDP atau IP, protokol HTTP, protokol RPC. CORBA atau Object Management Groups Common atau Object Request Broker Architecture merupakan sebuah spesifikasi middleware yang ideal untuk mendukung dan mengaplikasikan sistem komputer terdistribusi. CORBA bersifat open, maksudnya bahwa CORBA bisa dipakai oleh setiap orang yang ingin menggunakan standarisasi CORBA ini, sehingga akan muncul perbedaan-perbedaan dalam menggunakannya, seperti perbedaan platform atau bahasa pemrograman. Tapi hal ini justru menjadi kelebihan CORBA, bahwa CORBA mampu mengkomunikasikan sistem yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut. RMI atau Remote Method Innovation adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Tujuan RMI yaitu menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Kedua, dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan aplikasi objek terdistribusi. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah, yaitu server dan client. Yang bagian A, aplikasi server terbagi menjadi tiga, yaitu membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses. Ketiga, menunggu RMI client merequest server. Yang kedua, aplikasi client juga terbagi menjadi tiga, yaitu mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, menjalankan metode dari objek tersebut. Yang ketiga, meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. Peran middleware terhadap sistem terdistribusi, yaitu middleware adalah software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem tersebar dengan memungkinkan aplikasi yang sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Middleware dapat berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Pengertian middleware adalah sebuah aplikasi yang secara logik berada di antara lapisan aplikasi atau application layer dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer-layer TCP atau IP. Middleware bisa juga disebut protokol. Kemudian middleware mendukung layanan komunikasi aras tinggi, software yang berfungsi sebagai lapisan konversi atau penerjemah, yaitu software penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan dari satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada suatu jaringan, juga sebagai integrator. Yang kedua, middleware saat ini dikembangkan untuk memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda. Contoh layanan middleware pada transaction monitor yaitu E1,
Produk pertama yang disebut middleware, yang kedua menempati posisi antara permintaan dari program klien dan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Yang kedua messaging middleware, yaitu pertama menyimpan data dari suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload git. Yang kedua, mungkin berisi business logic yang merutekan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Yang ketiga, sama seperti sistem message email, kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Contoh layanan middleware yaitu Distributed Object Middleware, contoh RPC, Corba, dan DCOM. Middleware basis data menyediakan antarmuka antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi, contoh JDBC, ODBC, dan ADO.NET. Yang ketiga, Application Server Middleware, contohnya J2EE Application Server, Oracle Application Server. Sistem arsitektur. Decentralized architectures disebut sebagai horizontal distribution pada arsitektur ini. Secara fisik terpisah, namun secara logik memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lainnya yaitu peer-to-peer arsitektur. Perbedaan peer-to-peer arsitektur tidak lepas dari pertanyaan, yaitu bagaimana organis diproses dapat dalam jaringan. Sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan. Diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses. Structured peer-to-peer arsitektur, yaitu dalam struktur ini lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic prosedur, seperti menggunakan distribute hash table atau DHT. Unstructured peer-to-peer arsitektur. Dalam arsitektur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Topologi Management of Overlay Network. Walaupun pada struktur dan unstruktur peer-to-peer sistem cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Pendekatan TMOOD ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering, yaitu seperti gambar layering. Super peers menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik super peers dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya super peers digunakan pada peer-to-peer network. Hybrid arsitektur. Edge server system, yaitu sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Calibrative distribute system. Bentuk lainnya adalah CBS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsep sama dengan BitTorrent file sharing system. Komponen dapat di redirect klien untuk akses server lain. Analisa pola akses klien memanage replication data. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.